Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suki di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Gunung Rinjani yang menjulang tinggi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling menakjubkan di Indonesia. Puncaknya menawarkan pemandangan yang memukau, danau kawah yang dikenal sebagai Segara Anak, serta pemandangan alam yang tak terlupakan. Namun, di balik keindahan alamnya, Gunung Rinjani juga menyimpan kisah-kisah menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Segara Anak, sebuah danau kawah yang terletak di ketinggian, dianggap oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker. Berbagai cerita mistis mengelilingi danau ini, mulai dari penampakan makhluk gaib hingga suara-suara aneh di malam hari. Konon, Segara Anak adalah tempat bersemayamnya roh-roh leluhur dan makhluk-makhluk dari dunia lain. Cerita ini dimulai dengan sekelompok pendaki muda yang memutuskan untuk menjelajahi keindahan Gunung Rinjani. Mereka adalah Rudy, seorang fotografer alam yang selalu mencari pemandangan yang sempurna. Maya, seorang penulis yang tertarik dengan mitos dan legenda. Budi, seorang petualang sejati yang tak pernah takut pada apapun. Dan Sinta, seorang dokter muda yang selalu siap membantu dalam situasi apapun. Mereka telah merencanakan perjalanan ini selama berbulan-bulan. Dengan perbekalan yang cukup dan semangat yang tinggi, mereka siap untuk menghadapi tantangan Gunung Rinjani. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan dan ketakutan yang tak terbayangkan. Malam sebelum pendakian, mereka berkumpul di sebuah penginapan sederhana di kaki gunung. Udara dingin dan angin malam membuat suasana semakin mencekam. Sambil menikmati teh hangat, mereka mendengarkan cerita dari penduduk setempat tentang Segara Anak. Seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga gunung bercerita dengan suara serak dan mata yang tajam. Jangan pernah meremehkan kekuatan Segara Anak, katanya. Banyak pendaki yang hilang tanpa jejak di sana. Mereka yang tidak menghormati tempat itu akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Rudy tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pendaki. Kita kan sudah sering mendengar cerita semacam itu. Namun Maya tampak serius. Mungkin kita harus lebih berhati-hati. Aku merasa ada sesuatu yang benar-benar aneh dengan tempat itu. Budi dengan sikap santainya hanya mengangkat bahu. Ya, kita lihat saja nanti. Yang penting kita menikmati perjalanannya. Keesokan paginya, mereka memulai pendakian dengan penuh semangat. Jalur yang mereka lewati penuh dengan pemandangan indah dan tantangan yang menyenangkan. Namun, semakin mereka mendekati Segara Anak, suasana mulai berubah. Kabut tebal mulai menyelimuti jalur pendakian, dan angin dingin bertiup kencang, seakan-akan mencoba menghalangi langkah mereka. Sinta, yang biasanya ceria, mulai merasa tidak nyaman. Aku merasa ada yang aneh dengan tempat ini, bisiknya kepada Maya. Maya mengangguk, matanya memandang tajam ke arah kabut tebal di depan mereka. Aku juga merasa begitu, seperti ada yang mengawasi kita. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, mereka sedang memasuki wilayah yang penuh dengan misteri dan kegelapan yang akan menguji keberanian mereka hingga batas terjauh. Dengan semangat yang tinggi dan rasa penasaran yang membara, kelompok pendaki muda itu memulai perjalanan mereka menuju puncak Gunung Rinjani. Jalur pendakian yang mereka pilih melewati hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang seakan membentuk lorong gelap dan misterius. Meskipun suasana pagi itu cerah, ada sesuatu yang terasa janggal sejak mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Rudy, dengan kameranya yang selalu siap, tak henti-hentinya mengambil foto pemandangan di sekelilingnya. Ini akan jadi koleksi foto yang luar biasa, gumamnya dengan mata berbinar. Maya berjalan di belakang Rudy, matanya terus mengamati sekitar. Sebagai seorang penulis, dia selalu mencari inspirasi dari lingkungan sekitarnya.
Namun, kali ini dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung-burung hutan yang biasanya ramai kini senyap. Sementara itu, Budi yang selalu berada di barisan depan, tampak begitu menikmati setiap tantangan yang dihadapi. Ayo cepat, kita harus sampai di pos pertama sebelum matahari terlalu tinggi, serunya dengan semangat. Sinta yang biasanya ceria, kali ini lebih banyak diam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada yang lain. Sambil terus berjalan, dia merasakan tatapan mata yang tak terlihat dari balik pepohonan. Namun, setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. "Rudi, lihatlah ini!" panggil Budi tiba-tiba, menunjuk ke sebuah ukiran aneh di batang pohon besar. Ukiran itu tampak seperti simbol kuno, dengan pola yang rumit dan sulit diartikan. "Ini menarik," kata Maya sambil mendekat. "Sepertinya ini bukan buatan manusia biasa. Mungkin ada hubungannya dengan cerita-cerita mistis yang kita dengar tadi malam." Sinta mengerutkan kening. "Kita harus berhati-hati. Mungkin ini semacam tanda peringatan." Rudi mengabaikan peringatan Sinta dan malah sibuk memotret ukiran tersebut. "Ini akan jadi tambahan yang bagus untuk dokumentasi kita," katanya dengan antusias. Mereka melanjutkan perjalanan, namun suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, kabut mulai turun dengan cepat, membuat pandangan mereka terbatas. Udara semakin dingin, dan suara langkah mereka terdengar menggema di antara pepohonan. Maya tiba-tiba merasakan sesuatu yang menyentuh bahunya. Dia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. "Apa yang terjadi?" tanya Sinta melihat wajah Maya yang pucat. "Entahlah, aku merasa seperti ada yang menyentuhku," jawab Maya dengan suara bergetar. Budi mencoba mengalihkan perhatian mereka. "Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Ayo, kita teruskan perjalanan sebelum kabut semakin tebal." Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka semua merasakan kehadiran yang tak terlihat. Langkah mereka semakin waspada, mata mereka terus keliling. Terkadang, mereka mendengar suara langkah kaki tambahan di belakang mereka. Namun setiap kali menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Setelah berjam-jam berjalan dengan suasana hati yang semakin tegang, mereka akhirnya tiba di pos pertama. Pos ini merupakan tempat peristirahatan bagi para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun, kali ini pos tersebut tampak lebih suram dan dingin. Mereka mendirikan tenda dan mencoba beristirahat. Namun, pikiran mereka dipenuhi dengan keanehan yang baru saja dialami. Sinta mencoba menghangatkan diri dengan duduk di dekat api unggun, sementara yang lain berbagi cerita untuk mengusir rasa takut. "Aku merasa tempat ini memang berbeda," kata Maya akhirnya. "Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita." Rudi mengangguk. "Mungkin kita memang harus lebih berhati-hati, tapi kita juga harus tetap fokus pada tujuan kita." Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan, mereka bersiap untuk menghadapi malam pertama di Gunung Rinjani. Tanpa mereka sadari, keanehan dan misteri yang lebih besar masih menunggu di depan mereka. Kejadian aneh di perjalanan. Malam pertama di pos peristirahatan terasa panjang dan mencekam bagi kelompok pendaki muda tersebut. Meski tubuh mereka lelah, mata mereka sulit terpejam. Angin malam yang dingin membuat api unggun berkobar dengan liar, seakan mencoba mengusir kegelapan yang semakin merapat. Sekitar tengah malam, Rudi terbangun oleh suara gemerisik di luar tenda. Dia berpikir itu hanya angin. Namun ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Dengan hati-hati, dia keluar dari tenda, mengintip keluar dengan senter kecilnya. Di pinggiran cahaya senter, dia melihat bayangan samar yang bergerak cepat di antara pepohonan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara berbisik, namun hanya sunyi yang menjawabnya. Rudi merasakan bulu kuduknya meremang. Dia segera kembali ke dalam tenda, mencoba membangunkan teman-temannya. "Maya, Budi, Sinta, aku melihat sesuatu di luar," bisiknya cemas. Maya yang setengah terjaga mengerutkan kening. "Apa yang kau lihat?" "Bayangan, seperti seorang atau sesuatu yang mengintai kita," jawab Rudi. Budi yang selalu mencoba untuk rasional menghela napas. "Mungkin itu hanya hewan hutan.
Kita tidak perlu khawatir berlebihan. Namun, Sinta yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa tempat ini memang angker. Kita harus lebih waspada. Mereka memutuskan untuk berjaga bergantian, memastikan tidak ada yang aneh mendekati kemah mereka. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang kurang istirahat, namun semangat mereka masih tetap menyala. Jalur yang mereka tempuh semakin menantang dengan medan yang curam dan berbatu. Ketika mereka mencapai jalur yang lebih tinggi, kabut tebal kembali menyelimuti. Kali ini, kabut itu terasa lebih dingin dan pekat, seakan-akan menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan yang tak jelas asalnya. "Ada yang mendengar suara itu?" tanya Maya dengan suara bergetar. Budi yang berada di depan berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. "Ya, aku juga mendengarnya. Seperti ada yang berbicara, tapi kita tidak bisa memahami kata-katanya." Mereka mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan pendakian. Namun, rasa cemas semakin meningkat ketika mereka melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak cepat di antara kabut. Beberapa kali mereka merasa seperti ada yang mengikuti mereka, namun setiap kali mereka menoleh, hanya ada kabut tebal yang menyelimuti. Di sebuah tanjakan curam, tiba-tiba Rudi terjatuh. Ketika yang lain membantunya bangun, mereka melihat goresan-goresan aneh di tanah, seperti jejak kaki besar yang tidak lazim. "Ini bukan jejak manusia," kata Sinta dengan suara gemetar. "Kita harus segera keluar dari sini." Namun, Budi yang keras kepala tetap ingin melanjutkan perjalanan. "Kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Kita harus terus maju." Dengan perasaan yang semakin tidak menentu, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika matahari mulai terbenam, suasana semakin mencekam. Mereka akhirnya mencapai puncak yang menghadap ke Segara Anak. Pemandangan Danau Kawah yang memukau seharusnya menjadi momen yang indah. Namun keindahan itu kini terasa penuh dengan ancaman. Mereka mendirikan kemah di dekat danau, berharap bisa beristirahat dengan tenang. Namun malam itu terasa jauh lebih menakutkan. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan misterius semakin sering muncul. Di tengah malam, Rudi terbangun oleh suara jeritan yang mengerikan. Dia segera keluar dari tenda dan melihat Maya berdiri di tepi danau, matanya melotot ke arah air. "Maya, ada apa?" tanya Rudi dengan cemas. Maya tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah danau. Rudi mengikuti arah pandangnya dan melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di tengah danau. Rambutnya panjang terurai dan matanya bersinar merah. Sosok itu menatap mereka dengan tatapan dingin yang menusuk. "Kita harus pergi dari sini," teriak Sinta yang tiba-tiba muncul di belakang mereka, menarik Maya menjauh dari tepi danau. Ketika mereka kembali ke tenda, mereka semua merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di tempat itu, dan sesuatu yang jahat sedang mengawasi mereka. Malam itu, mereka hampir tidak tidur. Setiap suara dan bayangan membuat mereka semakin waspada. Mereka merasakan tekanan yang semakin kuat, seakan-akan makhluk gaib itu semakin mendekat. Pagi harinya, salah satu pendaki, Budi, menghilang. Mereka mencari di sekitar kemah, namun tidak menemukan jejaknya. Dengan hati yang penuh ketakutan, mereka tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Namun, perjalanan turun dari gunung tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka dan berjuang untuk keluar dari cengkeraman kegelapan yang menyelimuti puncak Segara Anak. Pagi yang seharusnya menjadi awal dari perjalanan pulang yang menenangkan, berubah menjadi mimpi buruk ketika Budi menghilang. Rudi, Maya, dan Sinta panik mencari di sekitar kemah, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Budi. Segala barang bawaannya masih ada di dalam tenda, namun orangnya lenyap tanpa jejak. "Budi, Budi!" teriak Rudi, suaranya menggema di antara tebing-tebing danau. Namun hanya kesunyian yang menjawab. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Maya dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak mungkin pergi tanpa mengatakan apapun. Sinta yang berusaha tetap tenang menghela napas panjang. "Kita harus mencarinya. Tidak mungkin dia pergi terlalu jauh." Dengan tekad untuk para anak.
Kabut pagi yang tebal membuat pandangan mereka terbatas, menambah kesulitan dalam pencarian. Suara-suara aneh terus terdengar, seperti bisikan yang datang dari kedalaman danau. Saat mereka berjalan semakin jauh, Rudy melihat sesuatu yang mencurigakan di kejauhan. Sebuah benda berkilauan tergeletak di tepi danau. Ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah kompas milik Budi. "Ini kompas Budi," kata Rudy, mengambil benda tersebut. "Dia pasti ada di sekitar sini." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pencarian, suara gemerisik di balik semak-semak membuat mereka tersentak. Sinta berbalik dengan cepat, menyalakan senter untuk melihat apa yang ada di sana. Mereka semua terdiam, menunggu dengan cemas. Dari balik semak-semak, muncul seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang dalam. Pria itu tampak seperti penjaga gunung yang mereka temui sebelum pendakian. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," kata pria tua itu dengan suara serak. "Segara Anak bukan tempat untuk manusia biasa." "Apa maksud Anda?" tanya Maya dengan cemas. "Teman kami menghilang. Kami harus menemukannya." Pria tua itu menggelengkan kepala. "Teman kalian sudah dibawa oleh mereka. Kalian harus segera pergi sebelum mereka mengambil kalian juga." "Siapa mereka?" tanya Rudy dengan tegas. "Apa yang terjadi di sini?" Pria tua itu menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan. "Mereka adalah roh-roh penjaga danau. Mereka tidak suka manusia mengganggu tempat ini. Kalian harus pergi sekarang, atau kalian tidak akan pernah kembali." Namun keteguhan hati mereka untuk menemukan Budi lebih kuat daripada rasa takut. Mereka memutuskan untuk tetap mencari meski peringatan dari pria tua itu. Dengan perasaan was-was, mereka melanjutkan pencarian di sekitar danau. Saat malam tiba, suasana menjadi semakin mencekam. Angin dingin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang menambah ketakutan mereka. Ketika mereka kembali ke kemah, mereka merasa seolah-olah sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari arah danau. Mereka segera berlari ke arah suara tersebut dan melihat bayangan Budi di tengah danau, seolah-olah sedang ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Budi!" teriak Maya, mencoba mendekati tepi danau. Namun, sebelum mereka bisa mencapai Budi, bayangan itu menghilang dalam kabut tebal, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan. "Ini tidak mungkin," kata Rudy dengan suara gemetar. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok wanita dengan rambut panjang dan mata merah kembali muncul di tengah danau. Sosok itu menatap mereka dengan tajam, seakan-akan memberi peringatan terakhir. Sinta merasakan dingin yang luar biasa merasuk ke dalam tubuhnya. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya dengan ketakutan. "Ini sudah terlalu berbahaya." Dengan langkah tergesa-gesa, mereka berusaha kembali ke jalur pendakian. Namun, setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi mereka. Suara-suara bisikan semakin keras, dan bayangan-bayangan semakin jelas di sekeliling mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai jalur pendakian, mereka merasa seakan-akan baru saja lolos dari cengkeraman maut. Namun, rasa kehilangan Budi dan pengalaman mengerikan di Segara Anak akan terus menghantui mereka. Mereka berjalan sepanjang malam tanpa henti, berusaha menjauh sejauh mungkin dari danau terkutuk itu. Ketika akhirnya mereka mencapai pos peristirahatan, mereka merasakan kelegaan yang luar biasa, meskipun bayangan kengerian masih terus membayangi. Dengan langkah yang berat dan hati yang penuh ketakutan, mereka bersumpah untuk tidak pernah kembali ke Gunung Rinjani lagi. Puncak Segara Anak telah menunjukkan kengerian yang tak terduga, mengingatkan mereka bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang sebaiknya tidak diganggu. Ketika fajar menyingsing, Rudy, Maya, dan Sinta merasa kelelahan namun tetap bertekad untuk mencari Budi. Meski ketakutan masih mencekam, mereka tahu tidak bisa meninggalkan teman mereka begitu saja. Dengan semangat yang tersisa, mereka memutuskan untuk kembali ke Danau Segara Anak dan mencari petunjuk terakhir di sana. Di perjalanan, mereka bertemu lagi dengan pria tua penjaga gunung. "Kalian masih di sini?" tanyanya dengan nada terkejut dan cemas. "Aku sudah bilang kalian harus pergi."
Kami tidak bisa pergi tanpa Budi, jawab Maya dengan tegas. Tolong bantu kami menemukannya. Pria tua itu menatap mereka dengan pandangan penuh belas kasih. Baiklah, tapi kalian harus tahu, kalian berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Ikuti aku, mungkin masih ada harapan. Mereka mengikuti pria tua itu kembali ke tepi danau. Pria tua itu membawa mereka ke sebuah batu besar yang terletak di tepi danau, dengan ukiran kuno yang tidak mereka mengerti. Ini adalah gerbang antara dunia kita dan dunia mereka, kata pria tua itu. Kalian harus memohon kepada para leluhur dan roh penjaga untuk mengembalikan teman kalian. Dengan gemetar, mereka berdiri di depan batu besar itu dan mulai memanjatkan doa dengan tulus. Suara angin bertiup semakin kencang dan air danau mulai bergejolak. Dari dalam kabut yang tebal, sosok wanita dengan mata merah kembali muncul. Kali ini ia tidak sendirian. Di sebelahnya muncul bayangan Budi yang tampak pucat dan linglung. Maya menjerit, "Budi!" dan berusaha mendekat, namun pria tua itu menahannya. "Jangan mendekat, biarkan roh penjaga memutuskan nasibnya." Sosok wanita itu menatap mereka dengan tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pria tua tersebut. Seakan memahami permohonan mereka, ia melambai dengan perlahan, dan bayangan Budi mulai bergerak ke arah mereka. Namun ketika Budi hampir mencapai mereka, sosok wanita itu menghilang, meninggalkan Budi yang jatuh pingsan di tepi danau. Rudy dan Sinta segera menghampiri Budi, memeluknya dengan lega. "Budi, kau baik-baik saja?" tanya Sinta, suaranya penuh keharuan. Budi membuka matanya dengan perlahan. "Apa yang terjadi? Aku merasa buruk yang tidak berakhir." Pria tua itu mengangguk. "Kalian beruntung bisa kembali. Ingatlah, segara anak bukanlah tempat yang bisa dijamah sembarangan. Hormati alam dan roh yang menjaganya." Dengan hati yang penuh rasa syukur dan pelajaran yang berharga, mereka membantu Budi bangkit dan memulai perjalanan pulang. Perjalanan turun gunung terasa lebih ringan meskipun tubuh mereka masih lelah. Di sepanjang jalan, mereka berbagi cerita dan pengalaman, berusaha memahami kejadian luar biasa yang baru saja mereka alami. Ketika akhirnya mereka mencapai kaki gunung, mereka merasa seperti kembali dari dunia lain. Perjalanan yang seharusnya menjadi petualangan indah berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka disambut oleh penduduk setempat yang sudah khawatir dengan keselamatan mereka. Dengan rasa syukur yang mendalam, mereka berterima kasih kepada pria tua penjaga gunung yang telah membantu mereka. "Kami tidak akan pernah melupakan bantuan Anda," kata Rudy dengan tulus. Pria tua itu tersenyum. "Ingatlah selalu, hormati alam dan roh yang menjaganya. Selamat jalan." Kisah mereka menjadi legenda di antara para pendaki lain yang mendengar cerita mereka. Puncak Segara Anak tetap dikenal sebagai tempat yang indah, namun penuh misteri dan kekuatan gaib yang tak boleh dianggap remeh. Rudy, Maya, Budi, dan Sinta pulang dengan selamat. Namun mereka tahu bahwa pengalaman di Gunung Rinjani akan terus menghantui mereka selamanya. Mereka telah melihat dan merasakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang masih belum terpecahkan. Dengan demikian, kisah horor yang mencekam di Gunung Rinjani, Puncak Segara Anak ini berakhir. Pengalaman mereka menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati alam dan kelihatan tak terlihat yang menjaganya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.